Canada as a nominal Christian, going to church as a cultural practice. Not that I really thought out the beliefs and accepted the concepts and these kind of things. My family moved to Malaysia to help in their education system, and at that time they also adopted an Indonesian Muslim I boy. see. Yeah. Both Wow. my parents are Christian, but they adopted an Indonesian Muslim. So you have a adopted brother? Yeah. I see. Indonesian. Okay. My parents did that in order to be able to help them get higher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jamaah sekalian, pemirsa. Kita lagi ada di Oma Sate, Cawang, Jakarta. Insyaallah malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng tim MCI Peduli dan Ikhlas Foundation serta timnya Syekh Philip Bilal. Saya Bilal Philip yang akan ada buka kajian malam ini. Kita malam ini bersama Syekh Bilal Philip. Teman-teman stay di channel kita, di channel MCI Peduli DKI Jakarta Official. Assalamualaikum, yuk come on. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhun. Oke, ya teman-teman, nih sekarang kita udah di dalam nih. Di dalam Oma Sate. Kita ketemu ngobrol-ngobrol dulu sama Ko Wendy nih. Masya Allah, ada punya acara. Kita nguber-nguber dia, katanya lagi ada acara di sini nih. Pengen tahu nih. Kok sebenarnya lagi ada acara apa sih? Lagi ada gala dinner Masya bareng Allah. Dokter Bilal Philip Masya di Uma Wedus Sate. Oh, Barang Sate. dia. Di mana itu tuh? Ini di Cawang ya? Wedus Cilik. Cawang Kalau ya? mau Di cari Cawang namanya Uma Sate Wedus Cilik di Cawang. Masya Allah. Ini kita sebentar lagi mulai nih. Iya, bentar lagi mulai. Dokter Philipnya juga sudah datang. Gala dinernya bentar lagi diadain. Jangan lupa di sini ada nasi mandi juga loh. Masya Allah. Jadi ada nasi mandi, ada apa lagi? Sate marangi. Sate Ini sate marangi. kambing daging muda nih. Masya, menunya lumayan. Bismillah. Lembut satenya. Masya Allah banyak. Masya Allah. Oke deh teman-teman, nanti kita sambil nungguin persiapan, ntar kita saksikan acara. Stay tune ya di channel kita di YouTube MCIP DKI Jakarta Official bersama Ko Wendy dan teman-teman yang lain semua. Jangan lupa di follow, share, dan like. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhun. In Canada as a nominal Christian, going to church as a cultural practice. Not that I really thought out the beliefs and accepted the concepts and these kind of things. My family moved to Malaysia to help in their education system, and at that time they also adopted an Indonesian Muslim I boy. see. Yeah. Both my parents are Wow. Christian, but they adopted an Indonesian Muslim So you boy. have a adopted brother? Yeah. I see. Indonesian. Okay. My parents did that in order to be able to help them get higher education Okay. in Canada, when we returned. And I went to university in Western Canada, Simon Fraser University, specializing in first specializing in
religion? No, sorry, just it's in my mind. But because it's been so long. But anyway, it was biochemistry. 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 And during that period of time at university, I spent 3 years at the university. I did computer science. But during that time, I joined the communist movement because many of my professors were communists. You know, they were Jewish professors, and they were promoting communist ideals and ideas. So I embraced communism and officially left Christianity. Oh, so from Christianity you moved to communism in Canada. In Canada, and I went to Nah, alhamdulillah nih teman-teman kita dapat juga waktunya nangkep Kohani. Alhamdulillah. Ini yang punya acara pada malam ini. Alhamdulillah kita mau sedikit tahu nih kok teman-teman kepengen tahu tentang autobiografi Dr. Philip kok. Coba ceritain kok minta. Dr. Bilal Philip ini dulu petinggi agama Kristen, masuk Islam udah lama sekali. Dan sampai akhirnya beliau dinobatkan sebagai 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Masya Allah. Beliau mendirikan namanya Islam Online University. University-nya ini ada di mana? Ada di 229 negara. Mahasiswanya berapa? 700.000 lebih. Yang udah jadi siapa? Tahu Nukman Alikan? Ya, Muridnya dia. Masya Allah. Gitu. Dan salah satu murid dia di Indonesia namanya Stephen Indra Wibowo PhD. Itu gelarnya dari sini. Betul kok Stephen sendiri ya? Iya, gelarnya dari beliau. Masya Allah. Waktu di Kanada. Dan dia udah nggak ada. Nah, sekarang beliau ke Indonesia. Kita kerjasama dengan beberapa lembaga. Dengan Al-Bahjah, dengan JNE, dengan Buya Yahya, besok dengan Al-Azhar. Dan kabar gembiranya insya Allah untuk mualaf-mualaf nanti kita akan berikan beasiswa untuk kuliah. Tapi yang benar-benar mau kuliah. Ya, tuh teman-teman para mualaf nih, jangan kendor niat belajarnya. Ayo, mumpung lagi ada Mualaf kesempatan. Center Indonesia Peduli, bukan Masya MCI ya. Allah, Masya Allah, memang kalau benar. Kohani nih, Masya Allah deh. Karena MCI itu setahu saya seharusnya udah tutup buku. Masya Allah. Ya, tuh teman-teman, semangat belajarnya yang tinggi ditingkatin. Karena nanti Kohani akan bantu menyalurkan semangat belajarnya itu ke tempat yang lebih baik dari yang Jadi gini, ada yang masuk Islam, tentu dia udah kerja. Bagaimana sih orang udah kerja, udah ngurus anak, udah punya istri, mau kuliah? Nah ini solusinya, bukan abal-abal. Ya. EOU punya Dr. Bilal Philip langsung, yang udah diakui seluruh dunia. Alhamdulillah. Tuh ya, teman-teman semua jangan semangat, jangan kendor semangatnya. Kita terus tingkatin niat belajar kita mengenal agama Islam sampai kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat juga buat orang lain. Nanti kita rame-rame bikin video. Yang Siap. kerennya lagi Dr. Bilal Philip ini umurnya 76. Masya Allah semangatnya. Tapi lincah. tiap hari pindah kota sama saya, satu hari ngisi 3 lokasi. Ini jam berapa ini? Udah malam masih ngisi. Gitu. Dan yang bikin saya sedih, istrinya cuma 3. Sedihnya bukan istri, Mesti? anaknya 24. Innalillah. Tuh. Tahu nggak kenapa sedih saya? Anak 24 yang doain ngangkat tangan itu 48 tangan ke Allah kalau udah meninggal. Yang doain begitu banyak, laskarnya banyak banget ya, Masya Allah itu. Oke, itu aja ya, teman-teman ya informasi mengenai Dr. Philip. Kesempatan nih buat kita semua. Ayo kita raih kesempatan ini dengan semoga Allah memudahkan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Kok makasih banyak kok waktunya kok ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah nih teman-teman kita ketemu juga sama yang punya acara nih Ko Dondi. Ko Dondi sedikit dong kok masukan kok isinya tadi ngobrol-ngobrol apa aja sama Dr. Bilal Philip, Ya. biar teman-teman bisa jelas juga nih. Ya, tadi percakapan kurang lebih sekitar 30 menit. Saya awalnya dia memperkenalkan beliau, terus kemudian saya tanya latar belakang beliau nih. Jadi dia ini kan dari kecil, dari tumbuh besar di keluarga Kristen. Kemudian dia orang tuanya pindah ke mana? Ke Kanada ya. Kanada. Beliau berasal dari Jamaika. Jamaika. Pindah ke Kanada. Terus sampai akhirnya dia sekolah dan dia menemukan Islam tuh malah sekitar tahun 72. 72. Setelah dia sudah sekolah kemana-mana gitu lah.
Alhamdulillah setelah dia menjadi seorang muslim, dia juga sempat punya pengalaman dengan Islam yang disebut dengan Nation of Islam. Nation of Islam itu kelompok Islam tapi yang akidahnya sudah berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada yang mengaku sebagai nabi gitu. Ekstrim ya? Tahu kan Malcolm X, tahu kan? Nah, Malcolm X itu dulu pernah masuk ke dalam kelompok itu. Kelompok itu namanya Nation of Islam. Ya. Jadi, tapi dulu sempat dibetulkan, ada yang membetulkan anak daripada, kalau nggak salah generasi yang kedua dari pendirinya, sempat akhirnya kembalilah ke Ahlussunnah wal Jamaah gitulah. Nah, Malcolm X tadi dia cerita Malcolm X itu dulu pernah masuk itu, kemudian setelah haji mendapatkan pemahaman Islam yang benar, dia kembali baru dia keluar dari situ. Nah, setelah dia menjadi seorang Islam, siapa tadi? Dr. Bilal Phillips, dia terjun ke dunia pendidikan seperti orang tuanya. Orang tuanya juga ternyata jalurnya pendidikan. Dari pendidikan kemudian dia belajar kemana-mana di Riyadh dan segala macam. Sudah begitu baru beliau mendirikan yang namanya International Open University. Di Qatar terdaftar tapi hanya online. Tapi kalau yang benar-benar punya kantor fisik di Gambia. Oh, di Gambia. Gambia di Afrika. Gambia itu di mana Pak? Afrika kan ya? Afrika. Nah, setelah itu baru dia ke mana, ke Malaysia dan segala macam. Akhirnya beliau sampai ke sini. Ini tujuannya untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia supaya kalau ada yang mau meneruskan pendidikan atau mau mendaftar baru bisa melalui mereka. Di sini ada perwakilannya. Tadi kalau nggak salah Pak Evan ya. Pak Evan ya. Nah, nanti bisa diminta ininya. Jadi intinya beliau ini memang fokus di bidang pendidikan dengan International Open University-nya. Di Indonesia pun sudah ada perwakilannya. Kalau nggak salah dengar tadi itu murid online-nya sudah sampai 650.000. Masya Allah. Iya, kita dengar juga informasi dari kawan nih. Jadi itu aja sebenarnya yang misi yang dia bawa ke sini. Ya, tadi tambahan sedikit saya ngobrol sama beliau tuh mengenai video yang dulu saya pernah tonton waktu saya masih kafir. Tapi alhamdulillah sekarang udah dua-duanya muslim. Sekarang ngobrol beda. Jadi alhamdulillah kan bisa bertemu orang yang dulu saya tonton videonya waktu saya masih kafir. Alhamdulillah banget, berarti Allah izinkan saya bertemu dengan dia. Nah, jadi dia tadi bercerita sedikit mengenai pesan yang sesungguhnya daripada Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi sebelumnya gitu ya. Di mana semuanya membawa pesan yang sama. Satu pesan yaitu la ilaha illallah. Terus kemudian saya juga tadi nanya sama dia soal Islamofobia. Di Amerika memang Islamofobia memang termasuk cukup tinggi karena memang dibantu oleh media. Media yang jadi lagi Ya, Islam boleh dikatakan tidak mempunyai kendali penuh terhadap media di dunia ya. Jadi ya bukan wajar, maksudnya kita juga harus tetap melawan. Nah sekarang kita harus bergerak nih. Kita tetap harus melawan, tapi dengan kapasitas kita, dengan media sosial yang kita punya juga. Jadi kita bukan hanya diam aja. Kita tetap harus menyebarkan ajaran Islam yang benar bagaimana untuk menepis segala anggapan yang salah terhadap Islam. Itu aja dari pesan beliau. Ya, kurang lebih gitu ya. Tuh teman-teman ya, alhamdulillah penjelasan dari Ko Don Ritan udah jelas banget. Koh, makasih banyak ya. Sama-sama ya. Sama-sama ya. I owe you. Support Mu'allaf Center Indonesia peduli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.